Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 5? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua, kemudian orang tua kita, saudara kita, dan guru-guru kita khususnya yang di An-Nuriyah, selalu Allah berikan kesehatan, kemudian dijauhkan dari segala macam mara bahaya, segala macam penyakit, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ustaz mau nanya. Di sini semuanya udah baca surat Al-Kahfi. Nah, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Ada yang sudah baca semalam, malam Jumat. Kemudian ada juga yang tadi mungkin ba'da sholat subuh baca surat Al-Kahfinya. Alhamdulillah, ya bagus. Bagi yang belum, sayang kalau kamu melewatkan hari Jumat ini tanpa membaca surat Al-Kahfi. Ya, karena dalam surat Al-Kahfi tersebut ada fadilah atau keutamaan ketika kita membacanya di hari Jumat. Batasnya kapan Ustadz? Batasnya dari semalam tuh maghrib sampai maghrib lagi. Jadi sebelum maghrib. Ya, hari ini sampai sore. Berarti sebelum maghrib diusahakan bagi yang belum kau baca dulu. Nah, bisa setelah ini nanti kan jam 7 ya sholat duha. Kemudian baca surat Al-Kahfi sambil nunggu materi dari gurunya. Kemudian setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat juga boleh. Ya, atau misalnya setelah sholat asar mungkin juga boleh, nggak apa ya, yang penting diusahakan untuk hari ini baca surat Al-Kahfi. Oke, kita masuk ke materi. Untuk kesempatan kali ini kita akan masuk langsung ke bab 2. Kenapa bab 2? Karena bab 1 itu praktek ya, jadi pembahasannya itu materinya ada praktek. Untuk itu karena membutuhkan media seperti laptop atau komputer, jadi kita skip dulu, kita lewat. Nanti insya Allah ketika kondisi sudah normal kembali, kita sudah bisa belajar dengan tatap muka di kelas ya seperti dulu. Nanti insya Allah kita akan bahas bab 1 ya, karena bab 1 itu butuh praktek. Dan untuk bab 2 ini masih bisa Ustadz jelaskan lewat video secara online, secara daring. Untuk bab 1 itu kurang memungkinkan, kurang efektif. Mungkin bisa nanti Ustadz buat tutorial atau cara, tapi kalau misalnya di antara kamu ada yang mungkin belum punya laptop, belum ada laptop, kan susah ya. Jadi untuk bab pertama nanti kita insya Allah akan pelajari ketika sudah normal. Ya, bisa di kelas, nanti pakai proyektor. Jadi kamu lihat caranya, Ustaz tampilkan, dan nanti praktek dari kamu ya. Seperti itu. Nah, untuk bab kedua ini kita akan membahas tentang internet sebagai sumber informasi. Nah, tentu ya, sekarang sangat mudah kita berselancar atau browsing melalui internet. Info apapun dapat kita baca, dapat kita raih di internet. Ada yang valid atau yang betul, ada juga yang hoax atau bohong. Nah, untuk itu kamu harus bisa menyaring informasi di internet. Jangan sampai ketika ada info di internet kamu langsung share, langsung kau bagikan ke teman-teman kamu. Padahal itu infonya belum tentu valid, ya, belum tentu akurat, belum tentu betul. Karena banyak sekali sekarang oknum-oknum pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang keliru, informasi yang salah di internet. Ya, karena memang internet sekarang media yang cukup mudah untuk menyebarkan informasi. Ya kan, kalau zaman dulu itu ketika internet belum secanggih sekarang, belum semudah sekarang, info seperti kabar berita itu didapatkan misal mungkin dari koran
ya secara cetak, media cetak seperti koran atau majalah, ya kan, atau digital juga seperti TV. Dulu kan masih jarang juga TV, ya TV jarang. Kemudian koran pun banyak kan pakai koran ya, zaman dulu itu orang tua kita. Internet belum secanggih sekarang, belum semudah sekarang. Tapi untuk zaman sekarang ini justru internet yang lebih mudah dicapai, ya dijangkau. Ketika informasi-informasi bahkan di TV pun sekarang kalah tren, ya. Orang-orang lebih banyak membaca berita, membaca informasi di internet. Ya, ada di YouTube atau misalnya di situs-situs internet yang lain, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang jejak digital dan cara menguranginya. Apa sih jejak digital? Jejak berarti apa jejak? Bekas, ya. Jejak digital. Jejak digital adalah rekaman aktivitas kita di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital dapat membuka data-data penting, termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Nah, kayak misalnya kamu lagi buka YouTube, ya, buka video Ustadz nih. Misalnya kayak kemarin-kemarin pelajaran PLBJ, pelajaran IPA. Kemudian ada juga yang biasa pakai YouTube, matematika misalnya. Nah, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, itu biasanya ada rekamannya, ada rekaman aktivitas kamu. Oh, hari ini atau kemarin kamu membuka video ini, kamu membuka video ini, kamu membuka halaman ini, situs ini, alamat ini misalnya. Nah, itu disebut dengan jejak digital. Ya, kalau misalnya kamu nulis di tulisan, itu jejak kamu tuh, tulisan kamu, rekaman aktivitas kamu di buku tulis. Nah, Ustadz sendiri ketika misalnya lagi pulang ke rumah, suka ada di kamar, di lemari Ustadz ada buku-buku Ustadz dulu waktu zaman SD. Masih ada. Ya, seumuran kamu, buku Ustadz masih ada dulu, buku tulisnya. Nah, itu sebagai jejak, tapi bukan jejak digital. Ya, itu jejak fisik. Jejak yang nyata, asli. Jadi ketika Ustadz buka, ada tuh bekas tulisan Ustadz di zaman dulu. Ya, tahun 2008 kalau tidak salah. Kelas 5 itu 2008. Karena saya lulus tahun 2009. Nah, itu masih ada jejak Ustadz dulu di buku tulis. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang jejak digital. Ya, jejak digital ini berarti jejaknya tidak nyata tapi ada di internet. Ya. Rekaman aktivitas kita di dunia maya. Dunia maya itu dunia yang tidak nyata. Ya, ada dunia maya, dunia nyata. Kalau nyata sekarang nih kita dunia maya kita seperti WA-an, WhatsApp-an, Facebook-an mungkin. Nah, itu di dunia maya ya. Jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon, mengirim dan menerima email. Email apa? Ada yang tahu email? Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, apa itu email. Nah, email atau kepanjangannya yaitu electronic mail, surat elektronik. Nah, itu juga termasuk kecanggihan teknologi sekarang. Ya, perkembangan zaman. Dulu, kita mengirimkan surat itu melalui kantor pos. Nah, hari ini misalnya hari Jumat kita mengirim surat ke nenek misalnya, nenek yang ada di kampung di daerah Jawa misalnya, dari Jakarta ke Jawa. Nah, kita mengirimkan surat hari ini itu bisa sampai beberapa hari yang akan datang melalui kotak surat itu, kantor pos misalnya. Nah, itu masih zaman dulu ya. Tapi sekarang ada email. Ketika kita hari ini, jam ini, bahkan detik ini kita mengirim, langsung diterima oleh orang tersebut. Jangankan masih di Pulau Jawa, di luar negeri pun, di negara lain itu bisa langsung terkirim saat itu juga. Ya, beda dengan tadi yang kata Ustadz, surat biasa ya lewat kantor pos. Kita ngirim hari Jumat bisa sampai hari besoknya, Sabtu, Minggu atau bahkan Senin.
baru terima tuh hari Senin. Nah, dari hari Senin misal dibalas lagi sama orang tua kita, sama kakek nenek kita misalnya di Jawa. Nah, nyampe ke kita bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, ya kan seperti itu. Nah, dan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dengan adanya email, nah itu lebih cepat. Bahkan sekarang ada WhatsApp, ya, WA, kemudian SMS. Nah, itu juga perkembangan dari email dulu ke SMS. Ya, zaman dulu itu berapa tahun yang lalu itu SMS. SMS itu pakai pulsa. Sekarang pakai internet. Ya, menggunakan WhatsApp misalnya, Facebook dan lain sebagainya. Jadi saat itu juga kirim langsung dibaca juga oleh yang kita kirim pesan tersebut. Kemudian selain itu ada juga mengirim post atau berkomentar di media sosial. Nah, seperti kamu kemarin-kemarin misalnya berkomentar di video Ustadz sebagai absen. Nah, termasuk video ini juga nanti kamu kirim komentar ya, absen, nama lengkap kamu, bilang hadir atau hadirah juga boleh. Ya, itu juga jejak digital. Coba kamu lihat di video Ustadz kemarin, video PLBJ, video IPA. Nah, ada nggak di situ komentar kamu? Pasti ada, ya. Selama tidak dihapus oleh Ustadz oleh kamu, nah itu masih ada. Nah, itu yang disebut dengan jejak digital. Menggunakan GPS atau Global Positioning System. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita bepergian menggunakan maps, ya. Ada mungkin yang di sini yang suka pakai Google Maps mau ke tempat yang belum kita ketahui misalnya, kita belum tahu jalan, itu pakai Google Maps, ya. Bahkan ketika mengunggah atau upload dan mengunduh atau download foto dan video. Mungkin dari kamu pernah ya, ada yang mendownload foto apa aja mungkin ketika mau belajar, video juga, mengunduh video, atau bahkan ketika kamu laporan ke gurunya. Nah, itu kamu mengupload, mengirim foto, itu juga sama jejak digital. Ya, ketika kamu mengirim foto ke gurunya untuk laporan harian misalnya tugas. Sama Ustadz juga, guru-guru di sini ketika mengirimkan tugas itu juga sama, ya. Ada bekasnya, membekas, dan disebut dengan jejak digital. Jejak digital dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Apa itu? Kita lihat. Nah, jadi jejak digital dibagi menjadi dua, ya, ada pasif, ada aktif. Pasif itu jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Nah, contohnya alamat IP atau Internet Protocol Address, IP address. Jadi alamat IP ini setiap laptop, kemudian HP itu meninggalkan IP address atau mempunyai IP addressnya tersendiri, alamat. Jadi itu untuk identitasnya masing-masing. Misalnya nih di komputer Ustadz, di laptop Ustadz, kemudian di HP kamu juga ada tuh masing-masing IP-nya berbeda. Biasanya menggunakan angka. Misal 121.151.221.37 dan sebagainya, ya. Lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lain-lainnya tadi yang pakai GPS itu, ya. Jadi kita bisa ketahuan misalnya kita lagi menggunakan laptop nih berinternet di rumahnya misalnya di Mampang. Ya, Mampang 3 misalnya. Jalan Mampang 3. Itu ketahuan tuh. Ya, tanpa kita sadari. Nah, itu karena jejak digital pasif, tidak sadar, ya. Tidak kita sadari, itu kita meninggalkan jejak digital di situ. Bahwa kita pernah di sini, kita pernah di sana. Nah, itu. Ada yang kedua, jejak digital aktif. Ini kebalikan yang pasif, ya. Kalau pasif tadi tidak sadar, kalau ini secara sadar. Contohnya, informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web. Nah, contohnya kamu ketika misalnya mengisi Google Form, latihan ulangan, ya, dari gurunya, itu kan kamu mengisi secara sadar. Coba, ada nggak yang kamu ngisi Google Form lagi tidur misalnya? Ada kan? Pasti kamu dalam keadaan sadar,
dalam sadar penuh ya. Nggak mungkin kamu ngisi Google Form, misalnya berkomentar di YouTube, di kolom komentar di bawah misalnya, tapi kamu dalam keadaan tidur. Nah, itu nggak mungkin ya. Karena pasti kamu melakukan aktivitas itu dalam keadaan sadar. Mengirim email, tadi ketika kamu mengirim pun kamu dalam keadaan sadar, dan itu ada bekasnya. Contoh kamu kayak mengirim latihan di Google Form dengan guru-gurunya, itu ada datanya di guru-gurunya. Ada jejak digitalnya, ada bekasnya. Nah, itu yang disebut dengan jejak digital. Serta mengunggah foto dan video. Nah, seperti kamu laporan foto, laporan video ke gurunya, itu disebut dengan jejak digital aktif. Karena kamu sadar mengirimnya, kamu sadar membuatnya, kamu sadar mengirimnya. Nah, itu ada jejaknya, ada bekasnya. Nah, seperti itu ya. Untuk kesempatan kali ini kita hanya akan bahas tadi saja ya, jejak digital saja. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang atau di kesempatan yang akan datang, kita akan lanjut ke cara mengurangi jejak digital. Insya Allah di minggu yang akan datang. Dan info untuk PTS kali ini informatika tetap ditiadakan. Tapi untuk PAS atau penilaian akhir semester nanti insya Allah mungkin ada ya, karena ada materinya nanti 1 atau 2 bab. Nanti kita akan bahas di sampai bulan Desember mungkin ya. Nanti Desember PAS atau penilaian akhir semester nanti ada ujiannya. Tapi bukan ujian praktek ya, tetap materi yang Ustadz sudah jelaskan mulai minggu ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis nama lengkapmu di kolom komentar di bawah ya sebagai absen. Syukran. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.